Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh mahasiswa, saya banggakan kita bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah komputer. Pada kali ini kita coba membahas sedikit tentang internet ya. Kita sudah seringkali mendengar kata-kata internet. Dari orang tua sampai anak kecil tahu itu internet. Sering mereka sudah pakai. Namun kalau misalnya nanti ditanya apa itu internet, nah ini masing-masing akhirnya punya pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Internet ya, itu merupakan singkatan sebetulnya dari interconnection network. Interconnection network. Di awal kita belajar mata kuliah kita ini sudah disepakati bahwa komputer adalah satu unit, ya kan, atau suatu sistem yang merupakan gabungan daripada hardware dan software dalam satu rangkaian kerja ya, dalam memproses data menjadi informasi. Nah sekarang komputer itu kalau digabungkan menjadi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung ya kan, dalam rangka akhirnya dalam efisiensi data dan informasi. Nah sekarang dua komputer itu adalah connection ya. Connection. Dua komputer yang terhubung atau lebih adalah connection. Kita sebut kemarin kan jaringan komputer ya, jaringan komputer atau komputer network. Nah sekarang komputer network tersebut dihubungkan dengan yang lainnya menjadi suatu sistem jaringan ya, maka dia menjadi interconnection network. Jadi komputer satu adalah sistem komputer, dua komputer digabung dia menjadi connection network ya. Nah, connection network atau jaringan komputer atau komputer network. Komputer network atau connection network ini kalau digabungkan dengan semuanya menjadi interconnection network, internet. Nah itu, ya kan? Merupakan jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan global. Di situ sudah kita pelajari kemarin dalam komputer network ada namanya server, ada namanya client, ya kan? Ada komputer sebagai server, ada komputer sebagai client. Nanti dibahas di sana ada jaringan dan topologinya. Saya ingin mengatakan bahwa dunia sekarang adalah dunia internet. Kalau tidak ada internet, dunia rasa sempit, ya kan? Dunia terasa buntu mungkin. Dengan adanya internet, kita mudah berhubungan dengan orang lain. Kita bisa mendapatkan segala hal. Apa sih manfaat dan keuntungan internet? Sudah Anda rasakan itu ya kan? Ada namanya Google Search ya kan, Google Chrome, ada YouTube, ada medsos dengan segala pemanfaatannya. Ada kuota. Dulu kita taunya pulsa saja. Dan setelah kita bicara tentang internet, kita namanya kuota. Apa itu kuota? Nanti kita bahas lagi ya. Keunggulan internet itu apa sih? Dia dapat mengakses segala hal dalam 24 jam ya. Komunikasi menjadi murah, sumber informasi bervariasi, tantangan baru untuk berusaha, keterbukaan, jangkauan yang gak terbatas. Dunia itu serasa di genggaman tangan kita. Dengan adanya internet, itu dunia serasa di genggaman tangan kita. Kita bisa berkomunikasi kemana saja. Kita bisa berkomunikasi kapan saja. Kita bisa mendapatkan informasi macam-macam ya kan. Sekarang kalau kita misalnya mau cari informasi tentang dapur gitu ya, masak-memasak, cari saja di Google misalnya. Anda mau mencari jurnal ilmiah apa saja, cari aja di Google. Anda mau membaca Alkitab, membaca Quran, membaca surah, apapun, Alkitab apapun ada di Google. Sampai-sampai dikatakan bahwa Mbah Google gitu ya. Sampai dikatakan bahwa kalau kita mengajar atau kita belajar hanya sekedar ingin pengetahuan, terjawab sudah oleh Mbah Google.
Tapi kan kita belajar itu tidak sekedar pengetahuan ya, tapi pendidikan, mental, moral, filsafat. Nah, kemudian komputer ini ada sejarahnya, panjang sejarahnya ya. Sejarahnya banyak sekali. Memang dimulai dari proyek militer sebenarnya ya, dalam rangka memenangkan perang ya kan. Panjang ya, ini mulai tahun 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Jadi memang panjang sejarahnya ini. Berawal dari eksperimen ya kan, di laboratorium. Kemudian ada istilahnya itu WWW atau WWW, World Wide Web, dunia tanpa batas ya. Di sini ada satu hal mungkin yang ingin saya kupas, bahwa kita ada di dunia apa ini? Di dunia nyata ya, dunia realistis, dunia fisik. Dari mana kita tahu bahwa kita ada di dunia nyata? Kemudian pertanyaannya, kita percaya sama alam gaib, kita percaya dengan segala hal yang metafisika. Pakai apa itu kita mempercayainya? Ada berapa dunia sekarang yang kita miliki? Secara empiris ada 3 ya dunia. Dunia nyata itu kita mengetahuinya dengan panca indera. Anda di mana, kapan ya kan? Kita ada di ruangan pada waktu tertentu dengan dimensi tertentu itu menggunakan panca indera. Terus kita percaya nggak sama setan, iblis, malaikat? Kita percaya akhirat, surga, neraka, Tuhan, alam gaib. Pakai apa kita mempercayainya? Menggunakan namanya iman. Toolnya itu iman. Kalau dunia nyata ini kita menggunakan tool panca indera. Sekarang ada lagi dunia internet. Wah, dunia internet ini luar biasa. Ada dunia ketiga sekarang, namanya dunia internet. Dunia internet ini luar biasa. Nah, dari mana kita mengetahui adanya internet? Ada dunia maya, ada dunia digital, ada dunia cyber ya, yaitu menggunakan yang namanya apa coba? Kalau kita ingin tahu dunia internet itu pakai apa? Kita menggunakan namanya adalah browser. Jadi kalau Anda mau masuk ke dunia internet, Anda harus menggunakan browser. Browser itu Google Search, ya, Firefox dan sebagainya. Jadi kalau Anda mau masuk ke dunia internet, Anda menggunakan yang namanya alat browser. Untuk surfing itu Anda pakai browser. Pak, saya mau eksis di dunia maya, apa syaratnya? Anda harus punya identitas ya. Identitasnya itu apa? Namanya email. Anda harus punya alamat email. Anda harus punya domain. Jadi dunia internet ini luas sekali ya. Ada server, ada internet providers, internet service provider ya. Terus ada ISP. Sekarang kan yang jadi masalah, Pak, kita belajar daring online. Apa syaratnya? Ada hardware-nya ya. Ada alatnya ya. Kemudian ada jaringannya, nah ya kan. Ada kuotanya, nah jadi, dan ada materinya. Jadi ternyata dunia internet ini sangat membantu kita. Dalam rangka pandemi ini kita bisa belajar secara online. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya adalah sebagai media komunikasi, sebagai media promosi, sebagai media interaktif, sebagai media research and development, sebagai sebagai media pertukaran data, sebagai perdagangan secara elektronik, internet banking, belajar jarak jauh, bahkan sampai perjodohan sekarang. Jadi banyak sekali manfaat internet. Saya nggak bisa bayangkan sekarang kalau seandainya tiba-tiba internet itu tutup, internet itu off, wah apa yang terjadi ya? Sekarang nih seandainya tiba-tiba kita nggak ada internet, nggak ada jaringan, nggak ada kuota, nggak ada HP, nggak ada laptop, nggak ada tower ya, nggak ada listrik, seperti apa ya? Serasa kembali ke zaman batu mungkin ya. Jadi Anda bersyukur sekali sekarang Anda mengalami atau merasakan dunia di mana sudah ada internet ya. Karena internet ini bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Di antaranya ya, manfaatnya bisa produktivitas kerja meningkat, efisiensi kerja, komunikasi efisien,
sistem publikasi sangat mudah, ya kan, efektivitas biaya, keseragaman informasi dan sebagainya. Namun juga ada kelemahan-kelemahannya ya, kelemahan-kelemahan. Saya rasa itu secara singkat beberapa bahan saya sampaikan di file ya, silakan dibaca. Karena kalau saya lama bicara nanti ini filenya jadi besar, agak sulit di-download oleh beberapa rekan. Ada masukan-masukan ke saya, Pak, susah saya mendownloadnya, Pak, susah saya membuka interaksinya karena filenya terlalu besar. Silakan kepada para mahasiswa, ini sebetulnya pelajaran ringan ya tentang internet. Anda sudah memakainya, Anda sudah menjadi budaya Anda sehari-hari. Bahkan saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya tiba-tiba kita nggak punya internet sekarang. Wah, seperti apa itu? Kembali ke zaman batu. Dengan adanya internet ini kita menjadi lebih sejahtera, terutama dalam rangka mengisi waktu-waktu kita ya. Demikian, terima kasih. Selalu jaga protokol kesehatan, stay at home ya. Gunakan masker kalau Anda keluar rumah. Jangan kalau ada petugas Pol PP aja Anda baru pakai masker. Nah, itu kurang lah. Biasakanlah ya. Ini demi keselamatan kita karena kita masih pandemi. Demikian, terima kasih. Selamat menikmati waktunya di rumah untuk belajar secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.